Terima kasih. Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi bi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkumpul dalam majelis ta'lim Nurul Jannah di Rusun Nawa, Kelurahan Sungai Raja, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Tembalang. Mari kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan oleh ulama al-hukama ahlul hikmah, apa kata beliau? Kata mereka, amrul mukminin baina syukur wa sabr. Urusan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, kita diterima. Urusan orang-orang muslim, kita di muslim, mulai daripada bangun tidur. Apa itu bangun tidur? Masing-masing lah, jam 5, jam 4 tidur sama mamanya, sampai dia tidur kembali, itu urusannya cuma dua. Apa itu? Baina syukur wa sholat, antara syukur dan sholat. Tak ada yang lain. Dapat nikmat syukur, suami pulang bawa hasil yang lumayan syukur, anak-anak lulus ujian syukur, dapat pekerjaan syukur, anak-anak dapat menantu yang soleh atau solehah, kalau anak laki-laki atau perempuan syukur, suami awak nak kahwin lagi syukur. Jangan berusaha ya. Udah apa lagi? Suami belum dapat hasil yang maksimal, sabar. Anak-anak kita ada yang dari coaching tak sehat-sehat, asik bolak-balik di bawah buat ke mana, sabar. Anak-anak kita belum baik akhlaknya, sabar. Suami awak macam Bang Toyib, sabar. Gampang kan? Kita yang mengalih-alihkan, ya, stres lah, suntuk lah, sumuk lah, dan lain sebagainya. Kalau ini kita sadari, maka betul-betul lah kita menjadi orang-orang yang beriman. Betul? Nah, karena itu ibu-ibu, mari kita banyak perbanyak syukur. Ingat ya, syukur. Bersyukur itu apa? Syukur itu ada 3 cara bersyukur. Pertama, asyukru bil qauli, syukur dengan lisan, dapat nikmat ucapkan minimal alhamdulillah. Apalagi asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, membenarkan nikmat itu memang datangnya dari Allah, walaupun kadang melalui tangan suami, walaupun kadang melalui tangan kawan, ya kan? Tiba-tiba saya kak anak, ada ajuk kesikit doa. Terima kasih begini kita agung-agung kalau dia. Padahal itu kawan itu hanya wasilah perantara. Ya, hanya wasilah perantara. Suami itu hanya perantara. Siapalah pemberi rezeki yang sesungguhnya? Allah. Maka kembalikan kepada Allah. Maka begitu suami awak dapat nikmat, ya, awak bersyukur, kembalikan sama Allah. Tapi kenapa ada kalanya ketika awak tidak dapat hasil maksimal, tapi kita mengeluh? Itu tadi, kita memang pandai bersyukur, tapi tak pandai bersabar. Bahkan ada manusia ini jangankan bersabar, bersyukur pun tak pandai. Kan? Tapi tahu mamak sini, mamak sana.
mak sana sudah mesin nak pengajian. Apalagi yang terakhir Bu, asyukru bil af'al. Syukur dalam bentuk perbuatan. Ibadah diperbanyak. Maka apa kata Rasulullah? Ya, syukur dalam bentuk tubuh adalah perbanyak ibadah sholat. Jangan pernah cukup dengan sholat yang 5 waktu. Tambah sholat sunnah rawatib, sholat duha. Ya, seabdul bersyukur dengan badan adalah perbanyak ibadah sholat. Seabdul syukur dengan ibadah harta adalah berkurban. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan insyaallah kita menjadi hamba Allah yang syakur. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junjungan alam kekasih Allah yang telah membawa kita hambanya, umatnya dari alam kegelapan, alam yang terang menderang, cahaya dengan ilmu tauhid, cahaya dengan ilmu pengetahuan. Dan mudah-mudahan insyaallah kita semua yang hadir, keluarga kita di rumah adalah daripada umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal. Amin kan Bu, nanti saya bilang juga kalau tak amin pasti suami Bu si Salim. Amin ya rabbal. Nah, ibu-ibu yang mati Allah, tadi nanti gini aja, kalau memang ada kira-kira tema yang tidak diatur, sampaikan aja melalui. Karena kami ustadz ini bukan macam kitab, apa yang dibilang langsung dapat, karena kami nak menelaah lagi, hendak murojaah, ditengok dulu buku, ditengok dulu kitab, catatan dan sebagainya. Dari tadi malam sudah saya siapkan satu materi yang ini juga harus kita ketahui. Ini berkaitan dengan amalan-amalan orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Wabil khusus amalan seorang anak yang ketika orang tuanya sudah tiada. Masih bisa berlaku Ustaz. Insyaallah masih bisa berlaku. Ilang tidak kita kaji. Jadi pertemuan akan datang sesuai apa yang disampaikan Ibu Ab tadi, Ummu Padlan. Nama ibu tahu nama anaknya nih, saya kenal Ummu Padlan ini ibu. Itu akan saya sampaikan. Ada yang bahan di sini tak saya murojaah. Sekali biar Ustaz Somad pun harus murojaah. Saya kalau khotib ada itu satu masjid, saya ceritakan, sampaikan apa nama masjid, menjaga kode etik jurnalistik. Ya, kami kan khutbah Jumat macam tadi. Ya, kami siapkan bahan apa tema. Ada salah seorang PKM dah saya bilang tuh. Begitu saya datang udah dengan bahan yang saya konsep akan disampaikan khutbah. Begitu saya datang, aku kata Ustaz sampaikan begini. Saya bilang, Bapak kami ini bukan kitab berjalan, konsep sudah kami siapkan. Apalah gunanya konsep dadakan tapi tak maksimal. Saya teringat dulu waktu kuliah di Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara Medan dan Pancing. Sekarang UIN namanya, mungkin ada anak cucu kuliah di sana. Apa kata guru saya? Seorang pendai dakwah yang dia naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Aku yakin itu betul tuh. Tak ada persiapan yang nak menyampaikan dakwah, menyampaikan tausiah, asal-asal muasal. Makanya turun pun tanpa penghormatan. Jadi ibu yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya membahas bahan supaya jangan lari-lari cerita. Karena kita ini pengajian, bukan ceramah bebas seperti maulid, mi'raj dan lain sebagainya yang harus kita sampaikan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada 6 amalan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dulu, yang sudah tiada. Saya yakin dan percaya kita ini semua punya orang tua, walaupun di sini sudah banyak yang tua-tua yang sudah mengharah ke maghrib bisa umurnya. Saya yakin dan percaya kita ini pernah punya orang tua, bukan pernah, memang punya orang tua. Cuma orang tua kita ada yang sudah meninggal. Bahkan saya nih yang masih sepatu nih, sepatu tua, udah tak lagi orang tua saya meninggal. Ayah saya meninggal tahun 97,
saya baru tamat kuliah, omak saya meninggal tahun 2008. Begitu lahir anak saya umur 40-an. Jadi kita ini sudah tidak punya orang tua lagi. Walaupun ada sudah orang, walaupun ibu-ibu yang di sini masih ada ayah omaknya, tapi ini persiapan ilmu kita. Ya, ilmu kita, al-ilmu apa namanya? Ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu kalau tak diamalkan ibarat pohon yang tidak berbuah. Begitu juga al-amalu bila ilmin, kata Rasul, beramal tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah kita itu tak tolak, tak berterima. Dari mana dapat kakak amalan ni? Tak tahu aku adik dapat begitu saja. Bisa. Harus ada wasilah sumber dulu. Ya. Nah, ibu-ibu yang mata Allah, apa yang pertama adalah mendoakan orang tua kita. Amalan doa kepada orang tua dari seorang anak, orang tua kita sudah meninggal, itu tak akan pernah dihijab Allah. Ya, mendoakan. Di dalam Al-Quran salah satu ayat menceritakan, menyampaikan tentang bagaimana cara kita berdoa kepada orang tua, baik orang tua kita, ayah mak kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Di dalam Al-Quran kan kalimatnya masih kalimat tunggal, ya, mufrad, ya, masih kalimat tunggal lagi. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kalau sendiri-sendiri bolehlah, karena masih kalimat tunggal. Tapi kalau kita berjamaah jangan diganti dia kalimat musanna. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Didoakan orang tua awak. Ya. Karena amalan doa seorang anak kepada orang tua itu tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang tua yang kita yang sudah tiada, yang sudah meninggal dunia, boleh, itu juga boleh. Kalau doa tadi berlaku Bu untuk anak yang orang tuanya masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ibu bacakan, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Itu berlaku doa tu ampunan kita kepada Allah untuk orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ataupun orang tua kita, omak masih hidup, ayah sudah meninggal. Begitu juga sebaliknya. Tapi ada lagi lebih tepat lagi dia. Kalau orang tua kita masih hidup, itu tadi pas betul. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Peliharalah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasuh kami di waktu kami kecil. Ibu pun dah kecil, tak langsung bosan begini. Ada pernah kita saksikan orang lain langsung bosan? Tak ada. Maka ingat itu. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, Bu, ada doa yang khusus dikarang disampaikan oleh ulama. Apa itu, Bu? Bagi ayah Hawa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu ila akhir doa. Ya Allah ampunkan dosanya, dosa orang tuaku, dosa ayah. Warhamhu, kasihani mereka. Wa'fu anhu, maafkan dia ya Allah, andai dia punya salah sama saya. Kalau untuk omak, ganti aja lapat mujakkar jadi lapas muannas. Ini nilainya kalau kita dulu sekolah aham. Ganti ha jadi hu jadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha ila akhir doa. Tapi kalau status jenis kelamin laki-laki perempuan tak jelas jenisnya, tak tahu jam. Ada dongak saya begitu.
Dia bingung, dia yang mati ni mak cakapnya tak jelas statusnya. Laki-laki dia macam perempuan, mohon maaf. Jadi imam ni tak tahu imam solat mayat ni. Kan solat mayat kan 4 kali takbir. Betul kan, Bu? Betul kan? Dan malam ni, Bu. Saat macam manjan malam. Macam sukuh tadinya. Salah sobut baca yo, salah dongah baca. Cukup kau tadi. Apa gaji kamu tadi, Dek? Oh, tak salah aku. Abang kata ustaz tu kita wajib bercukuh. Kalau udah ustaz ngomong gitu, Dek, kita laksanakan lah. Bercukuh sekolah. Ya, jumpa di simpang. Abang, kenapa orang kakak bawa tak seketuang? Tak kau doang. Dia malam cakap ustaz kita wajib bercukuh. Bukan bercukuh kakak, oi, bersyukur. Banyak begitu. Jangan ngantuk-ngantuk bola. Oh, kenilai tu. Nah, kena mempat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bingunglah imam tadi supaya adil dimasukkannya lafaz muzakkar, dimasukkannya lafaz muannas. Allah maghfirlahuha warhamhuha kata. Salah itu, maka kita belajar, Bu. Kalau untuk orang tua ayah maaf, Bu, jadi tambahlah jadi musanna. Allah maghfirlahuma warhamhuma wa'fu anhuma. Kalau nak masuk atok, nenek, masuk ayah oma, abang, ince, adik, ganti jadi jamak banyak. Allahumma ufil lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum. Allahumma ja'al qabrahum ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka ya Allah. Yang tadilah banyak tadi. Raudatan min riyadil jannah, daripada taman-taman surga. Wala taj'al qabrahum hukratan min hufarin niran, jangan engkau jadikan ya Allah kubur-kubur mereka daripada lubang api neraka. Apa kata malaikat? Bala aja hocik tu bah. Tapi kalau masalah didoakannya ayah omaknya nenek, tapi tetap dibacanya hu. Menggeleng malaikat tak bala aja buatnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat betul saya dulu. Omak saya meninggal atau meninggal nenek, bahkan ada adik saya meninggal kecil. Tiap hari menangis di sajadah mendoakan ayah omak, bacakan, mendoa. Maka bukan tidak mungkin 20 tahun akan datang, Bu, kata Profesor Dr. Abdullah Shah, mantan ketua MUI. Apa katanya? Bukan tidak mungkin nanti 20 tahun akan datang, nilai-nilai keabsahan ini akan hilang dari hati anak-anak kita. Ya kan, Bu? Anak-anak sekarang tengoklah, Bu, tak mau lagi mendoa. Tak lagi mendoa, Bu, berdoa. Anak saya tu, siapa lagi? Saya, Bu, mau cakap yang guru agama, anak saya disuruh mendoa payah, Bu. Jadi kita pada sekarang pelajaran-pelajaran ini semakin diperciut pelajaran agama. Tengoklah, tak ada lagi akan datang madrasah, yang ada cuma 2, umum pesantren. Oh, ning lawak pesantren masuknya 5 juta. Kalau madrasah ada kan macam MPI kan enak. Murah masuknya, bisa dicicil, terjangkau sekolahnya, masuk ke tahfizul. Tak ada lagi, Bu. Hajat lagi kan akan datang. Awak saja dulu memang dibimbing sama awak supaya berdoa. Pinomat doa-doa nang wajib. Ini PR ibu ini, Bu, akan datang. Apa kata Allah? Jangan kau tinggalkan generasi belakangmu yang lemah imannya, yang lemah ilmunya. Jadi gitu. Ya, hendaklah kita takut meninggalkan generasi kita, anak cucu kita orang-orang ni, yang mereka nanti lemah imannya, lemah ilmunya. Sekarang sudah kita sadari anak-anak kita tak lagi mendoa. Solat di masjid, imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Bahayna rabbana bis salam. Apa anak awak? Allahumma lantas jalan pula. Janji sama kawannya, rupanya solat maghrib supaya tak susu omaknya dari rumah, pulang dari masjid pergi bermain.
Karena kalau di rumah tak dikasihkan alasan. Hati kita bu. Hati kita. Jangan kita tonang-tonang hidup ni dia. Sekarang anak-anak kita ni sudah tak boleh mendoa. Ya. Macam mana kita nak didoakan anak awak, kita pun sekarang ni tak nak mendoakan awak. Ya. Hati kita. Maka ditanam memang passwordnya. Apa passwordnya Ustaz? Solat. Supaya doa kita berkhtimah solat. 4 4 4 3 4 2. 4 4 3 4 2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah kodenya. Ondak macam mana pun kalau tak ada kode passwordnya, tak akan bisa kita memasukkan paket berapa GB pun jauh. Apa maksud pahamnya Ustaz? Macam mana awak besok nak mengirimkan pahala bacaan atau dikirimkan bacaan-bacaan oleh anak awak, sementara ketika hidup dulu awak pun bakiro sama orang tua awak. Begitu awak masuk dalam kubur, dikuburkan, didoakan anak awak, dibacakan bacaan Al-Quran, apa kata malaikat? Nomor yang anda tuju sedang sibuk, nomor yang anda tuju sedang berada di luar jangkauan, tak nyambung. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan doa itu bisa kita alirkan pahalanya kepada orang tua. Nanti ada kita bahas. Ada nanti pembahasan akan datang banyak ni. Ya, termasuk kita orang yang kejam apabila kita lewat di areal pekuburan muslim tapi kita tidak mengucapkan salam dan doa kepada ahli kubur. Kalau ibu lewat perkuburan, ibu lewat saja. Kalau kita lewat saja tak mengucapkan salam, termasuklah kita golongan orang yang kejam. Ya. Kata salah seorang imam dalam kitab Hilyatul Awliya. Nanti akan datang akan kita bahas. Jadi tak faham awak bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Allah bahasa apa pun tahu, bahasa Jawa pun tahu Allah. Tak percaya bu? Tak percaya? Allah segala bahasa tahu dia. Enggak tak tahu. Aku Ustaz tak tahu aku bahasa Arab Ustaz. Alah Ustaz. Bahasa Indonesia lebih paten lagi. Karena doa tu bu harus nyambung ke hati. Apalah gunanya awak berdoa tapi tak nyambung. Ondak bahasa, ondak tren-trenan. Ya kan? Paku lama bakilat, paku bahu bakilat, paku lama bakarat. Ondak bahasa Arab dia. Padahal paku lama bakilat, paku bahu bakilat, paku lama bakarat. Kan macam-macam bahasa Arab bahasanya. Padahal paku yang boleh bahu masih bakilat. Paku yang sudah lama bakarat. Ondak bahasa Arab. Tapi tak cocok pelotaan bahasa. Maka elokan awak bahasa Indonesia. Ya Allah ya Rabb, ampunkan dosaku ya Allah dan dosa kedua orang tuaku ya Allah. Pelihara mereka ya Rabb sebagaimana mereka mengasuh kami waktu kecil. Bagi mereka yang sudah tiada ya Allah, lapangkan mereka dikuburannya ya Allah. Jadikan kuburnya daripada taman-taman surga ya Allah. Jangan kau jadikan kubur mereka ya Rabb daripada lubang api neraka. Amin. Enak bu, pas. Apalah gunanya ibu doa bahasa Arab tapi tak paham makna. Harus nyatu dia, lisan kau harus bisa nyambung ke hati. Ya, nah ibu-ibu yang Allah, itu yang pertama. Yang kedua apa lagi Ustaz? Amalan yang bisa kita sampaikan kepada oma ayah awak yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah menghadiahkan bacaan Al-Quran. Kata Rasul bu, ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ummi matat. Ya Rasulullah, ibuku meninggal, ibuku wafat. Apa kata Rasulullah? Kau bacakanlah wa in khatimul Quran, khatamkan Al-Quran. Jadi kita bu sebagai anak yang soleh, kata Imam Al-Ghazali, ulama tasyawuf, itu paling tidak mendoakan oma ayah awak 5 kali sehari semalam. Berarti kalau kurang dari 5 kali belum dikategorikan kita anak yang soleh dan soleh.
Ibu ni walaupun sudah nenek orang, ibu anak. Karena orang tua ibu masih. Orang tua ibu ada kan? Walaupun sudah meninggal, tetap kita punya tanggung jawab sebagai anak yang pernah dikandungkannya, yang pernah dilahirkannya, berjuang antara hidup dan mati, menyusui kita. Jangan bu, tak dikasihnya ibu susu lembu. Ya, harus ingat jasa dan pengorbanan orang tua. Maka andai kata Allah, ya, apa kata Allah dalam Al-Quran yang kira-kira pahamnya? Jangan kau sekutukan Allah dengan segala sesuatu, dan jangan kau durhaka kepada orang tua. Allah gandengkan. Hendak kau hidup selamat, jangan durhaka, jangan syarikatkan Allah, jangan duakan Allah, dan jangan kau durhaka kepada orang tua. Allah menggandengkan diri Allah, kemuliaan Allah dengan kemuliaan orang tua. Sampai apa kata Rasul? Ridallah fi ridha walidain. Keriduan Allah terletak kepada keriduan kedua orang tua. Wa sukhtullah, kemurkaan Allah fi sukhti walidain, terletak kepada kemurkaan orang tua. Bu, kalau orang tua awak ridho, Allah pasti ridho. Ya. Ada seorang habaib berkata, andai di pagi hari ada seorang anak yang orang tuanya ridho sama dia, walaupun macam mana amalannya, Allah pasti ridho. Tapi ada seorang anak yang dia pagi hari sudah membuat orang tuanya menangis, macam manapun amalannya, hendak berapa kali pergi kamokah jumpa untuk, maka itu buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan palah sombong kita bu, walaupun kita cakap sering umrah, banyak amalan sedekah, ya, banyak membantu orang, tapi nol akhlak kita, bakti kita di hadapan orang tua kita. Mohon maaf, mendoakan ceramah ini jangan tersinggung. Khatamkan Al-Quran, ya, berdoa 5 kali, kurang, belum dilengkapi, belum dikategorikan kita anak yang soleh, kata Imam Al-Ghazali. Kata Rasul, khatamkan Al-Quran. Kapan Ustaz? Minimal setahun sekali bu. Bapak dah ada tanya amal. Macam mana kira-kira? Adanya ibu menghatamkan Al-Quran minimal setahun sekali. Kapan ni? Alhamdulillah. Kapan ini bu kira-kira bisa kita dapat? Puasa. Itulah pinamat sekali setahun kita menghatamkan Al-Quran. Tak pala ondak satu khatam ayat, satu khatam omak bu. 2 orang tu pun pinamat satu khatam. Jadilah. Ya, tak mampu aku Ustaz. Apa kata Rasul? Masih enak bu, masih dikasih Rasul kita kemudahan. Ya, tak mampu kita menghatamkan Al-Quran, mungkin sibuk dan sebagainya. Bacakan qalbil qur, bacakan hatinya Al-Quran. Apa itu bu? Surah Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, ila akhir surah Yasin. Yasin itu hatinya Al-Quran. Tahu bu, hati bu, hati. Manusia ni kalau tak punya hati macam mana? Tak hidup. Otak ibu ni tak hidup. Kalau aku bilang tak jadi manusia, tak punya hati lah. Hatinya Al-Quran bacakan. Tak mampu juga bu, makanya masuk wirid Yasin. Ada mudah. Ini banyak wirid Yasin di kampung tu. Wasid Yasin Senin ada, Yasin Selasa ada, Yasin Rabu ada, Yasin Kamis ada, Yasin Jumat ada, Yasin Sabtu ada, Yasin Ahad pun ada. Arisan aku tahu tu. Tak Yasin namanya Arisan. Tapi tak dimasuki ocik tu juga. Kan? Pinamat itu. Sekarang kalau awak di rumah sendiri ni agak payah, tak mau batolo. Tapi kalau kami-kami barulah baca Yasin. Pinamat bu, ada amalan awak sapokan. Kok di rumah kang borat, ada saja kang menghau, ikan balana, ikan cencau, siapa anak cucu menghau. Yasin masuk Yasin awak. Ini pakai surah Yasin itu. Tidak, pakai. Pakai kan? Pakai. Ya baca Yasin.
Pinamalah ini amalan kita diakan sama ayah kata Rasul, tak mampu kau menghatamkan Al-Quran, bacakan kau bil Quran. Tak mampu. Ya Allah, Pak Koto mendiang siapalah megijat, teganya dirimu, teganya. Tak mampu apa ya Rasul? Kata sahabat tadi, pinomat kau bacakan trikul. Apa trikul? 3 kul. Kul huwallahu ahad, al-ikhlas, muawwizatain. 2 kul lagi, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Pinomat itu bu, ibu kirimkan pahala kepada ayah oma awak yang sudah meninggal. Setiap malamnya minimal sejumat sekali. Ya kan? Karena membaca surah Al-Ikhlas kata Rasul itu sama dengan membaca sepertiga Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Ya, ibu baca 3 paling Al-Ikhlas udah sama seolah-olah ibu membaca 30 juz dalam Al-Quran. Tapi ini jangan jadikan tameng, jangan jadikan alasan. Udah khatam kakak, udahlah tadi aku baca 30 Allah 3 kali. Kata malaikat. Dan bapak, ini yang cerita-cerita kalau emergency ini pula. Kan? Karena gini bu, ya, ini supaya makin mantap ibu membaca kul Allah, ini ku kasih tipsnya. Ada ibu. Ada sahabat di zaman Rasul. Ya kan, ini sahabat nih bu, suka juga mengadu-ngadu macam ibu. Ya Rasulullah, kuda dengar adalah sahabat kita, si Fulan bin Fulanah. Ayatnya sesudah Fatihah, sesudah solat ya Rasul, kul huwallah sajalah dibaca. Solat subuh, siap Fatihah kul huwallah. Solat asar, siap Fatihah kul huwallah, 2 rakaat kul. Maghrib begitu juga. Datang kata Rasul panggil. Ya sahabat, ta'al huna. Come here. Rene orang Jawa. Mari sini kau tolong kembali. Come here orang Sungai Payang kan? Come here. Maaf Ustaz orang Sungai Payang, istri kau Sungai Payang. Tak apalah malu aku tu. Cuma kalau aku bilang Sungai Lobah, hantar Sungai Lobah. Sini tak singgung. Payah, kan? Eloklah aku bilang istri kau Sungai Payang, ya. Ma ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Betul kata sahabat ni, engkau mengamalkan kul wallah, membaca ayat-ayat tersebut sesudah Fatihah. Benar ya Rasulullah. Kenapa kau amalkan itu? Aku cinta kul wallah ya Rasulullah. Marah Rasulullah, tidak bu. Apa kata Rasulullah? Lihat. Uhibbu al-ikhlas, disebabkan engkau cinta al-ikhlas, maka Allah menetapkan dirimu di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan di pengajian Nur Jannah ya. Ini pengajian Nur Jannah lah. Maka disebabkan engkau cinta, dia cinta sama kul Allah bu. Aku cinta kul Allah ya Rasulullah. Uhibbu kul Allah ya Rasulullah. Aku cinta surah kul Allah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Disebabkan engkau cinta kepada surah Qul Allah dengan membacanya, maka Allah telah menetapkan posisimu di jannah, bukan di pengajian jannah. Maka ibu kalau nak tetap di jannah Allah, cintai Qul Allah. Baca Qul Allah. Apa banyak ibu lah baca Qul Allah. Ya, ada dosa Ustaz ni baiklah pula. Amalan itu mesti ada asbabul urut. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, tak mampu ya Rasul membaca trikul, pinomatlah ala hadin ya wa ala kunyati salih jamilah samilah khususun ila ruh. Ayah kau lah ya. Anwar bin Haji Mahmud, ibuku wa ummina Nur Baiti Lubis binti Muhammad Yusuf Al-Fatihah. Tak bisa juga bu membacakan sepaling Fatihah pinomat sekali sehari. Kau mak. Itulah makin mangak mula megijat teganya dirimu bu, teganya dirimu bu. Maka kalau kita nak menjadi anak yang berbakti, maka jangan lupakan orang tua walaupun mereka sudah tiada. Maka ketentuan dan syarat berlaku. Kita pun harus pandai baca Quran.
kita pun harus pernah membaca Al-Quran. Karena nanti kalau awak membacakan sama orang tua awak nanti dibacakan oleh anak awak ketika sudah meninggal dunia, tak nyambung. Karena kata Rasul, bina kuburanmu sebelum kau mati. Ya kan, bu, jangan salah paham, jangan ibu pergi ke tekap. Betul di bina orang tu, diletak orang tu helm kita bagi yang suka. Maka kita tak begitu disuruh Rasul, bina. Sambungkan memang alirannya, bu. Ya Rasulullah, apa Ja'far bin Abi Thalib pernah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan Ja'far bin Abi Thalib, ya Mu'az bin Jabal. Ya Rasulullah, ibuku sudah tiada. Dulu waktu ibuku masih hidup, aku masih miskin. Sekarang aku sudah kaya, ya Rasulullah. Bisa tidak aku ubah kuburannya jadi emas? Tak begitu wahai Mu'az, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, omakku di dalam kuburnya kegelapan, ya Rasulullah. Sementara aku enak di sini, hidup dalam terang menderang. Alirkan bacaan Al-Quran. Jadi ibu, kalau tidak torang kuburan ibu, sambungkan memang PLN dari jalan listrik. Apa itu Ustaz? Yaitu baca Al-Quran. Ajarkan kepada anak, nak, kusekolahkan kamu tinggi-tinggi, kudidik kamu nak, sampai-sampai omak berjualan golang, si jambut udang, si pacat konyang, demi menyekolahkan kamu. Pinomatlah nanti, jangan lupa kamu membacakan omak Al-Quran di sisi kubur omak. Toranglah kuburan ibu nanti. Ya Rasulullah, orang tuaku dalam kuburnya kelaparan, aku di sini enak makan. Apa kata Rasulullah? Bersedekah kau atas nama omak kau. Ya, nah inilah kaji kita yang ketiga. Amalan yang dapat dialirkan kepada orang tua yang sudah meninggal adalah bersedekah atas orang tua. Ini terjadi di zaman Rasul, bu, ada bertanya, ya Rasulullah, ummi matat, ibuku sudah meninggal, ayahku sudah meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah aku boleh bersedekah atasnya? Boleh, kata Rasulullah. Tasedekah anha, bersedekahlah kau atasnya. Apalah sedekah yang diajarkan Rasul, kata di zaman dahulu kepada perempuan tersebut? Ayatasaddaqa minal ma'. Binomat kau bersedekah dengan air. Bu, rupanya dulu di Mekah itu air lebih mahal daripada kurma. Kurma lebih mahal daripada emas. Nah, kalau ikan balik ini murah air. Sedekahkan air. Yang kulit awak. Nah, tapi kalau sekarang sesuailah dengan kondisi. Sedekahkan atas nama orang tua. Musola tu tanya, apa kau dibutuhkan Pak anak puasa nanti? Butuh kami kipas angin. Nah, ini kipas angin, mereknya apa? Ini kus impakkan atas nama omakku. Paten. Tanya Pak BKM, apa kau dibutuhkan? Bagi kita yang mau bersedekah, berimpak, yang punya rezeki, bisa kita alirkan pahala. Kenapa begitu Ustaz? Karena dulu, bu, namanya sumur Raumah yang sekarang disebut dengan sumur Jam-Jam, itu punya orang Yahudi. Orang Yahudi ini, bu, dulu memboikot sumur Jam-Jam ni, tak dikasih orang-orang Muslim minum. Datang Utsman bin Affan, ya kan? Ibu kenal Utsman bin Affan? Untung ibu bilang tidak. Kalau tidak, di mana kenalan minggu? Ya, khalifah yang ketiga. Ini khalifah yang sangat kaya, Utsman bin Affan, termasuk menantu Rasul. Dialah yang membayari sumur ni kepada orang Yahudi tadi. Lantas sumur Jam-Jam tadi dirubahnya namanya menjadi Raumah, dibebaskannya seluruh umat minum, bukan umat Islam saja. Nah, itu dia. Maka apa yang terjadi? Utsman bin Affan itu termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Abu Talha, dia mewakafkan kebun kurma, juga dibolinya dari orang Yahudi, lantas boleh dimakan sepuasnya oleh penduduk Mekah pada saat itu. Ustaz, kau kenapa kurma berbayar? Tak punya Abu Talha, bu. Kalau punya Abu Talha gratis. Ini punya cucu Abu Talha, ya bayarlah. Kemudian ada lagi, bu, tanah yang sekarang namanya Masjid Nabawi di Madinah, itu, bu, punya orang Yahudi. Siapa yang membebaskannya? Adalah Umar bin Khattab.
Khalifah yang kedua, dibayarinya tanah tu dari orang Yahudi. Itu sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Maka ibu-ibu yang dimati Allah, boleh kita bersedekah atas nama Umar. Macam ibu-ibu ni garang kan? Ibu ni sabi buat sini. Boleh bu nanti. Mak cakap yang tahadukang kami bawa pulang, kau tak ada tak apa. Itu atas namakan orang tua. Minum amat di situ. Minum amat di situ. Macam ini. Pahala bu minum segini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala ni. Ini. Semoga air yang diminum Ustaz tu sedekahku kupahalakan sama mak. Begitu kamu. Amin ya rabbal alamin. Angka jangan pelit-pelit kita bersedekah. Kullu mrim antadillu sedekah kata Rasulullah. Nanti kita di hari kiamat, hari berbangkit, jarak matahari sejongkal dari kepala ubun-ubun kita. Kita berimpit dalam jutaan tumit-tumit saudara-saudara kita, umat lain. Kita tenggelam dalam keringat, jarak matahari sejongkal. Nanti ada 7 golongan sab'atun yuzillullah yauma la dhillu kata Rasul, yang akan mendapatkan naungan. Tak ada ubahnya kita macam mendapatkan naungan di bawah apa ni? Di bawah rusun Nawawi. Macam mana kualitas naungan itu ya Ustaz? Tergantung berapa banyak sedekah awak. Kalau banyak dulu bersedekah di dunia, maka Allah membuatkan naungan tarata palapon dari si kadut pakai kipas angin. Kipas angin ayah tu tonang lawak bu. Topat dulu datang anak-anak tu ramadan musalla. Assalamualaikum wak, kami nak maulid. Ya. Berapa sumbangan wak? Tulis sajalah situ hamba Allah. Tak itu semua. Tidak, aku ikhlas. Wak ikhlas. Berapa wak? 2,000. Udah, kalau 2,000 nya 4,000 pula udahlah. Daripada kotak lagi seorang ibu, dia embus angin tahu bang. Kalau ndak paten besok tempat naungan ibu dari kiamat, banyak-banyak bersedekah. Kullu mrim antadillu sedekah. Nanti di hari kiamat kita menunggu pengadilan Allah yang kita tidak tahu bu kapan giliran nama kita dipanggil. Jangan ibu bayangkan nanti antri di padang mahsyar menunggu panggilan Allah, pengadilan Allah macam ibu antri bayar air pam 2 jam. Itu pun ibu ngomong-ngomong, cobalah sikit aku nak menjemput anakku. Ingkut takut tukang apa? Tukang apa? Wah, banyak cip ni. Jangan ibu bayangkan banyak bu antrian. Ya. Maka persiapkanlah bekal kita nanti macam mana supaya kita enak nanti. Tak sodah kita tiba-tiba sudah dipanggil Ibu Butet. Tak kau sudah nama aku dipanggil. Naklah kau bayar. Kau di bawah kipas angin pakai ayat tu. Aku ni salah kau taklah dikasih kata. Yalah pula kau datang pula anak-anak nak maulid kau kasih 2,000 perak kata bakalan pulang di pada masa. Ya. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kulit-kulit kita bersedekah atas nama Allah. Kerana tak terbalas jasa orang tua kita ni. Macam lagu tu. Ibu engkaulah manusia yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tak habis-habis sambungannya nanti ini yang keempat. Tak habis-habis sama awak tu melahirkan awak, adik awak. Kan ya, lahir awak puasa tua pula. Tahu puasa tua? Puasa tua tahu? 1 puasa, 2 puasa, 2 Ramadan. Puasa tua itu apa yang terjadi? Habislah tak sempat puasa Ramadan dan menggantilah. Maka yang keempat apa? Ya, mengkodokan puasa. Jadi bu, Rasul juga pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ibuku sudah mati. Aku tahu dia punya hutang puasa. Apa kata Rasul? Mamata wa alaihi syamu an waliyu. Siapa yang mati maka walinya lah yang menanggung puasanya. Ya, ibu, siapalah wali sama ibu? Ibu lah. Ya, tak mungkin ibu wali ibu tak sama ibu. Tak ibu tak wali sama ibu. Ya kan? Melainkan kitalah wali orang tua kita, keturunannya. Ya, maka kata Rasul puasakan puasa orang tua yang tertinggal. Tak sempat bu orang tua waktu puasa orang. Itu tadi dah.
siap lahir awak, lahir pula adik awak. Ya kan? Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi. Oh, nama awak susun paku. Oh, nama dilahirkannya bulan puasa. Maka tanggungjawab ibu lah, tanggungjawab kita lah mempuasakan orang tua kita yang sudah tiada. Ya, ada dua cara, Bu. Boleh. Ini juga ada asbabul urutnya. Ada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, ibuku sudah meninggal. Aku tahu dia punya hutang puasa Ramadan. Sanggup kau mempuasakannya? Sanggup ya Rasulullah. Puasakan. Ada lagi kasus, sahabat datang, ya Rasulullah, ibuku telah tiada meninggal. Aku tahu ya Rasulullah, dia punya hutang puasa. Sanggup kau mengkojokannya? Tak sanggup ya Rasulullah, aku sudah tak lepas. Maka bayarkan fidyahnya. Itulah hukum fidyah, Bu. Fidyah. Tahu fidyah kan? Fidyah ni di dalam hukum, kalau kami mengaji dulu sama Ustaz Sahlan, itu dinisbatkan dia fidyah puasa. Boleh ditambah dengan fidyah solat. Tapi kalau cara kami ahli sunnah wal jamaah, cara saya diajarkan oleh guru saya, itu model gundal, digundal, ditulak. 4 goni 25 kilo 100 kilo. Kalau perempuan potong balik 9 tahun. Kalau laki-laki potong balik 15 tahun. Kalau meninggal 70 tahun, maka ibu digundal 61 tahun. Berapa kali tulak? Kalau solat lebih kurang 600 kali tulak. Sekalian ini kuserahkan sebagai fidyah puasa omakku, Pulan binti Pulana. Ku terima sekali sampai 600 kali. Bayangkan ni pula. Puasa separuhnya lebih kurang 3 ke 4 jam. Itu pun ada orang yang sodap lah, orang tempat boras. Apa yang sodap? Kecuali mohon maaf kita tadi, Bu, mandiang ajijul kayu horak. Ajijul tu, Bu, tak apalah. Kenapa? 4 goni yang ditulak oleh yang mengkerojokannya macam kami ni 4 orang, itu seolah-olah boras semacam 4 ton. Tahu Ibu kan, kalau sekali meninggalkan puasa berapa dibayar? Dikasih makan fakir miskin 1 mod. Kalau bisa makan yang konyang lah, Bu, jangan bawa dikasih lah lauk pauknya bayar. Ini dikasih boras. Tak bodoh lah kawan tu. Kalau nak pola ini, dia pun tak ada. Lebih bagus lah sekarang dia makan yang tinggal makan saja. Nasi kotak dikasih. Kalau nasi kotak yang kira-kira bisa mengkonyangkan berapa Ustaz? 25.000, 20.000 untuk 1 kali tinggal puasa awak. Konyang tu. Ini dikasih boras, tapi tak dikasih duit nak beli gas, tidak dikasih duit beli cabai. Untuk kalah boras tu. Maka apa dalam hukum tu? Mengkasih fakir miskin makannya, ya berapa kali dia makan sampai konyang dia makan. Kira-kira makanan konyang lah, orang konyang makan. Maka jangan kita salah. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, bayarkan fidyah. Model manula. Ada ustaz model masedekah, silakan. Kita tidak larang itu, kita tidak bantah itu. Tapi kami dulu belajar sama Malim Manan, sama Malim Jamal, sama Malim Sahlan, sama Malim Syahron, guru-guru saya dulu di MPI, guru-guru saya dulu di kuliah, itu katanya yang menurut mazhab Syafi'i adalah yang model digundal. Kecuali mohon maaf, kita macam Magijul dibeli anaknya 1 truk bohas, dimasukkan dalam tonton, sekali tulak saja mobil tu, sekalian kusoahkan fidyah puasa, fidyah solat ayahku Agijul bin Amatillah. Selesai. Berapa menit itu? Kalau kami mentulak lagu 4 jam. Nah, ibu-ibu yang mati Allah, boleh kita mengkodokkan puasa orang tua ketika tahu puasa dulu tertinggal. Seterusnya, Bu, apalagi berkurban atasnya. Ibu dulu pernah berkumpul sama orang tua. Oi, ani omak ton muka kalau panjang umur, aduh hajoki bakurban lo maknya. Itu ada itu di bawah bantal mak buat pacat konyang. Meninggal omak ibu. Maka ibu tahu omak ibu pernah berazam ibu bercita-cita jauh. Ya kan? Tapi dia sudah meninggal dunia. Maka ibu bolehkan hewan kurban disembelihkan langsung atas nama omak awak, boleh, sah dalam ini. Tapi kalau omak awak tak ada bawasian, ya cuma ibu piling-piling doang, piling-piling saja. Aku kau tak salah dulu piling omak tu nak kurban.
cuma dia tak sempat berkurban. Datang ibu goli, ibu daftarkan dia berkurban, ibu buat atas namanya. Sementara dia tak pernah berwasiat sama ibu selama hidupnya. Kalau tadi dia istilah berwasiat, oh ni adalah duit omak di bawah bantal tu. Tapi kalau mak berkurban nanti, mana tahu sampai hukum sama mak kurban, kalau mak boleh langsung atas nama omak ibu. Tapi kalau dia tiada berwasiat, macam mana Ustaz supaya dapat pahala berkurban sama aku? Ini caranya Bu, biar kita dikatakan berilmu. Ibu berkurban atas nama ibu, begitu nanti kurban ini dipotong oleh penjagal kurban, ya, biasanya ustaz atau bu muallim, dipotongnya sampai tetesan darah pertama ke bumi, angkat tangan kepada Allah, ya Allah, seumpama pahala kurbanku hari ini ya Allah, ku sampaikan, ku hadiahkan kepada omakku ya Allah, Utet binti Mael, mengangguk malaikat bala aja ibu ni bah. Tapi kalau omak ibu tak pernah berwasiat selama hidupnya, tetap ibu buat atas nama omak ibu, begitu dipotong menggeleng malaikat. Pahalanya tak sampai ke omak ibu, tapi pahalanya sekadar sampai ke ibu. Itu tadi, pahala sampai ke omak ibu, pahala sampai ke ibu. Itulah saya bilang tadi, beribadah ni harus tekjib, harus tepat guna, berdasarkan ilmu, berdasarkan kajian-kajian yang disampaikan oleh ibu. Paham kan Bu? Dalam hal ini agak susah ini. Kalau omak ibu tak ada berwasiat, jangan coba-coba berkurban atas nama omak awak. Tapi kalau ada berwasiat, silakan tafaddal maskur. Paling tidak gini, sorang-sorang duduk. Aku ni. Mak, kenapa mak? Tak ingin bonah aku berkorban tak duit. Itu sudah masuk wasiat. Ya. Meninggal dia tak sampai raya haji, ibu lah mencarikan duitnya atas nama omak ibu. Tapi kalau dia tak pernah wasiat, tak pernah teringat, jangan cuba-cuba ibu kurbankan atas nama dirimu. Tapi kurbanlah atas nama ibu, tapi pahalakan alirkan ke dia. Karena kajian kita tentang mengalirkan pahala bagi orang yang hidup untuk yang mati atau yang sudah meninggal. Paham Bu? Paham. Yang terakhir, apalagi pahala yang bisa kita sampaikan? Badal hajikan. Jangan salah dongah Bu. Badal hajikan, bukan haji badolkan. Ya. Ya. Badal hajikan omak awak. Ya. Apa maksud Ustaz? Ya, omak awak sudah meninggal dunia, dia tak sempat naik haji, ya, maka badal hajikan. Ada tak ada wasiat, kalau ibu punya uang badal hajikan. Kena membadal hajikan tak juga sikit duitnya Bu, lumayan juga. Dulu abang ipar saya membadal hajikan ayahnya di Medan, itu 5 juta. Tahun berapa? 2003. Pas aku tamat kuliah. Sekarang dah 2003. 40 tahun. Tak tahu saya berapa. Tanya ustaz trapel umrah, banyak ustaz-ustaz kita kan. Tanya, berapa membadal hajikan? Jangan terbalik Bu. Jangan ibu bilang berapa menghaji badalkan. Ya, membadal hajikan. Ya. Kalau ibu anda langsung membadalkan tafaddal, tapi ibu mesti haji dulu, atau bersamaan dengan ibu naik haji langsung ibu badalkan omak ayah awak. Silakan kalau awak faham dia, kalau awak sanggup, dan awak sekali dua menghajikan orang, pasti wukuf dua kali so kan itu juga lah. Ada yang sekali nanti ya. Jadi pahala membadal hajikan omak ayah awak itu sampai pahalanya kepada mereka. Apa lagi kita tahu ayah omak awak tu dulu ketika hidupnya kepingin naik haji, kan? Kepingin dia bercita-cita naik haji, cuma dikarenakan tak ada rezekinya, ya, adanya rezekinya tapi tak sampai umurnya. Apalagi sekarang Bu, antrian mendaftar haji itulah, dapat kursi pun ibu mendaftar 25 juta, menunggu 20 tahun lagi. Tak ada gambaran Bu. Maka yang mendaftar sekarang mundur-mundur. Ya. Ustaz sudah haji belum? Saya masih haji lagi. Ya. Saya belum haji tapi haji.
Tahu ibu haji kan, tapi ingin bayar. Maka sekarang banyak umrah. Kenapa? Karena di Indonesia daftar tunggu haji itu paling lama 20 tahun. Kalau negara lain cepat, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun. Ya, sudah ada dek lah. Ataupun kalau ada haji pulus, haji berduit pulus. 110 cepat itu. Ibu-ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah amalan-amalan kita yang masih hidup, khususnya selaku anak kepada ayah oma orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menambah ilmu kita, dan tentunya ya kita semakin paham untuk melakukan suatu rangkaian ibadah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, ya, melaksanakan sesuatu atau beramal sesuatu untuk dialirkan pahalanya kepada orang tua. Saya rekap kembali. Yang pertama, mendoakan orang tua, baik yang hidup meninggal. Yang kedua, khusus yang meninggal, menghadiahkan bacaan Al-Quran. Tak mampu menghatamkan Al-Quran, bacakan Yasin. Tak Yasin, trikul, kulullah, kul falak, kul a'udzu binnas. Bacakan surah Al-Fatihah. Tak bisa, tak tahu oleh sebu. Ya. Yang ketiga, bersedekah atas nama orang tua kita. Apa yang dibutuhkan itulah diantarkan atas nama orang tua kita. Yang kemudian yang keempat, berkurban atasnya. Yang kelima, haji badalkan dia, hajikan dia melalui trapel. Nanti keluar sertifikat. Ya, pakai titel nanti sama ibu. Namanya Nur Hasma binti Hasan, menyandang gelar hajjah pada musim haji tahun 2024. Ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir yang dapat kita alirkan sampaikan pahala kepada orang tua yang sudah tiada adalah mengkodokan puasanya yang tertinggal. Apalagi awak tahu, awak tu dulu banyak meninggalkan puasa wajib gara-gara melahirkan awak, melahirkan adik awak, melahirkan adik-adik awak seterusnya. Sampai tak sempat dia nang beribadah. Yasin, kata anak. Hendak wirid Yasin pun nak tegang. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan ada manfaat kepada Allah. Saya ampun kepada kita yang hadir, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita apa macam mana? Ustaz, Ya. intinya